Saya mau nanya untuk kedua belah ini ya Berapa? buat Cuma nggak Korey Kedua dan pembicara? Suli ya. Ya. Kita judulnya ini kan dan 100 billion journey ya. Kita ikut ini gitu ya, all of this audience ya. Bener ya? Cuma mau tahu aja sih kalau dari Korey sama Suli. Nafas dulu. Oke. Inhale, exhale silakan. Kita semua ini kan tidak like you lah ya, yang you punya experience dan duit yang different gitu ya. Sekarang kalau kita ikut ini gitu ya, the praktek realnya, ya kan. Misalkan lah ya, kalau you jadi orang yang you punya cuma 100 sampai 1 M, itu duit yang normal lah ya. Tapi kalau 10 M udah agak tinggi ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang you lakuin kalau you punya range duit di 100 sampai 1 M, untuk karena kan lain-lain duit orang. Tapi kalau untuk 100 sampai 101 M itu gimana caranya sampai ke 100 billion? What you doing? The real praktek. Jadi jangan cuma kasih apa ya maksudnya, you akan lakuin apa sih gitu. Supaya you bisa sampai ke 100 billion. Ketika punya uangnya adalah 100, antara 100 sampai juta 1 sampai M lah. 1 Karena kita miliar. kan di berbagai, duit orang beda-beda nih ya. Tapi kalau 10 M itu sudah levelnya lumayan tinggi ya. Tapi kalau 100 sampai 101 M mungkin punya average-nya lebih banyak orang yang punya duit itu gitu. Oke. Saya pengen tahu kalau you jadi orang yang dengan duit situ apa yang lakuin sampai you bisa 100 billion dan dalam waktu berapa lama? Oke, mungkin boleh Suli dulu untuk Oke. dijawab. Pick a specific niche ya. Jadi aku jagonya di mana, semuanya bisa gitu. Tapi apakah gini, 10 M itu menurutku possible lah. Reach kayak semua orang di ruangan ini pasti bisa hit 10 M lah, yang di ruangan ini ya. Gitu. Tapi kalau reach 100 itu udah a different games. Itu luck factor-nya semakin besar sih. Jadi kalau kita ngomong, misal cari 100, cari 10 M itu mungkin 100% skill ya, kita ngomong gitu. Tapi kalau pengen cari 100 M, mungkin itu hokinya itu udah bertambah jadi 20%, 30% gitu. Skillnya itu, faktor skillnya berkurang gitu. Nanti hit 1 T mungkin berkurang lagi skillnya gitu. Sampai ada titik misal sampai 1000 T, 10.000 T itu udah gak masuk akal. Itu skill sama hokinya udah ada faktornya gitu. Jadi menurutku momentum sama skill itu berpengaruh gitu. Cuma kalau ditanya gimana caranya buat nge-reach certain amount, menurutku itu kita harus T-shape skill ya namanya. Kita harus jago, bener-bener jago banget di satu bidang sampai kita bisa bilang kalau nggak ada orang yang bisa ngalahin aku di bidang ini gitu. Jadi misal, contohnya misal aku dulu jadi video editor gitu ya, aku ngedit video gitu. Sekarang masih ngerti gitu, desain juga kurang lebih masih ngerti. Gimana caranya desainer itu bisa hit 10 M? Ya pertama jadi desainer paling bagus, paling jago gitu. Terus saya bikinin community atau apapun itu, ya bikinin agency atau apapun itu possible juga gitu. Dari hasil agency, pokoknya bikin sistem intinya. Dari sistem atau agency atau company ini, ya hasilnya itu diinvestasikan gitu. Jadi basically ngajarin orang buat ngedesain di bawah-bawahku dan cari projectnya gitu. Hasil projectnya dipakai buat investasi. Di compound 30%-an, ya 20-30%-an ya setiap tahun itu kurang lebih ada pernah hitung sih ya. Jadi kalau orang gaji UMR ya pengen dapat 1 miliar pertama itu 8 tahun. Kalau misal teman-teman punya gaji 10 sampai 20 juta, ya itu di compound secara eksponensial 20 sampai 30% aja, nggak perlu spike gitu returnnya. Itu bisa kurang lebih less than 1 decade, itu 10 miliar itu very likely sih gitu. Tapi intinya itu pick a specific niche, jadi yang paling jago di bidang itu dan bikin sistem atas hal itu gitu. Jadi kalau misal aku desainer ya aku jadi desainer paling jago, setelah jadi desainer paling jago bikin sistemnya, bikin company yang ngajarin orang ke bawah cari project, dapat duit dari situ dipakai buat investasi gitu sih. Itu secara singkat ya. Oke. Karya apa nih? Cara yang paling mudah dipraktekkan? Oke, satu yang kalian harus tahu, saya mulai dulu modal awalnya juga 1 miliaran. Jadi there is nothing impossible. Karena saya pernah bilang, saya nggak disupport siapapun waktu bikin thrift. Kuncinya apa? Tadi saya bilang, satu konsisten di satu bidang. Semua waktu saya bikin exchange thrift, kemudian saya menekuni dunia kripto, godaan itu kan berbagai macam ada. Bahkan saya pernah sempat mau menyerah di tahun 2022 ya. Waktu itu ketika FTX collapse, apa ini the end of crypto. Saya mau pivot ke industri lain, tapi saya tetap memutuskan fokus di satu bidang dan benar-benar expert di bidang ini. Karena kalau kalian sudah benar-benar expert di bidang yang satu kalian kuasai, money itu akan mengikuti. Nah, jadi kalau ditanya apakah 1 billion ke 100, saya mulai dari angka 1 billion, there is nothing impossible gitu loh.
kuncinya apa ya, itu tadi konsisten dan menguasai bidang yang benar-benar kalian kerjain. Misalnya kalian di bidang apa, ya fokus di situ sampai benar-benar jadi juaranya. Benar-benar kalau orang sekarang mikir, siapa sih yang bisa dimintain advice untuk invest crypto, siapa sih founder exchange, pasti top of mind-nya orang pasti mikir Gabriel Ray. Nah itu yang kita lakukan, kita konsisten di satu bidang. Kalau ditanya siapa yang punya ekosistem terbesar kripto di Indonesia saat ini, pasti top of mind-nya Thrift dengan CryptoWave. Karena the brand and everything we do, kita benar-benar fokus gimana kita bisa menguasai di satu bidang ini, gimana kita bisa bring value to our customer. Jadi kalau ditanya itu bukan, dari pertanyaan kan kayak seakan-akan itu musal, itu bukan something musal karena saya udah ngalamin makanya saya bisa bilang. Kecuali bapak saya ngasih gua 100M, nah itu beda cerita. Tapi gua mulai juga dari angka 1M dan bisa sampai ke titik ini jawabannya cuma satu, karena saya konsisten di satu bidang dan saya bekerja juga investasi gitu loh. Jadi kalau ditanya kuncinya apa? Konsisten dan investasi, balik lagi. Dan kita bisa menuju ke penanya berikutnya. Oke, boleh? Silahkan. Halo, saya Cirak dari Jakarta. Saya izin tanya point of view dua-duanya mengenai how safe is Bitcoin in long term dengan adanya quantum computing threat. Dan pertanyaan berikutnya adalah, is the four-year cycle dead? That's all, thank you. Oke, thank you. Suli mungkin silahkan lebih dulu. Oke, quantum computing tuh udah dari kemarin jadi debatan banyak orang ya. Jadi ada yang bilang, oh kemarin Google itu baru beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu, Google itu baru aja launch quantum computing gitu. Tapi sebenarnya, dan ini perdebatannya udah sering banget dijawab dengan, sebenarnya yang harusnya di-worry itu bukan crypto tapi banks. Karena banks itu pin BCA atau pin bank kita itu cuma berapa gitu. Itu yang harusnya kita worry lebih dulu gitu. Karena lebih banyak liquidity jauh di bank daripada di Bitcoin atau di crypto gitu. Itu pertama. Tapi seandainya gitu ya, bank dijebol, terus masuk ke Bitcoin gitu ya. Bitcoin kena attack gitu dan sebagainya, ini udah sering banget terjadi gitu dan I don't think there's nothing to worry about sih. Kayak Pak Ray nanti ada bisa share datanya tentang apa quantum computing. Saya pernah bikin konten tentang ini. Jadi orang yang nyebar FUD quantum computing itu orang non IT ya, karena saya basicnya orang IT jadi saya sangat mengerti. Saat ini quantum computing yang paling tinggi itu dipegang oleh Willow-nya Google, powernya sekitar 26 qubit. Untuk cracking Bitcoin, itu yang setiap detik SHA-256-nya berubah, itu butuh at least 1 juta qubit. Jadi artinya apa? Dari 25 qubit ke 1 juta qubit itu masih 10, 20, 30, 40 tahun lagi. Tapi who knows bisa jadi 20 tahun. Let's say kita bilang jadi 20 tahun. Maka yang bisa dilakukan apa? Para developer Bitcoin ini dan juga komunitas Bitcoin, kita tinggal melakukan algoritma update yang namanya quantum proof. Dan ini sudah pernah dilakukan Bitcoin ketika Bitcoin istilahnya melakukan hard fork lah, bahasa teknisnya itu hard fork. Jadi komunitas Bitcoin akan sepakat nanti ada update algoritma Bitcoin yang namanya quantum proof dan ini Ethereum sudah ngelakuin. Jadi kalau saya rasa untuk quantum computing menembus Bitcoin dengan algoritma sekarang itu masih sangat jauh, nggak usah dipikirin. Itu FUD yang nonsense. Ya dan Bitcoin tuh dikunci sama waktu ya. Setiap punya new block dan iya new block tiap detik itu berubah. Jadi kalau dihitung quantum computing yang sekarang itu nggak bisa crack algoritma SHA-256 punya Bitcoin. Kalau mereka mau nge-hack tuh harus dari pertama dari Genesis gitu sih. Dan itu butuh at least 1 juta qubit. Bayangin komputer quantum computing terkuat 26 qubit untuk crack Bitcoin butuh at least 1 juta atau 2 juta qubit kalau nggak salah. Jaraknya masih sangat jauh guys. Dan andai kata 10 tahun, saya rasa 10 tahun masih belum lah. Andai kata dipercepat menjadi 15 tahun atau 12 tahun lah. Udah mendekati, saya yakin komunitas Bitcoin termasuk saya sebagai investor Bitcoin, kita akan sepakat untuk update algoritma Bitcoin jadi quantum proof. Dan itu very easy to do. Jadi tinggal kita umumkan ke komunitas, nanti developer melakukan update, lalu software diupdate, dilakukan hard fork Bitcoin, Bitcoin jadi quantum proof. Jadi dan itu pernah terjadi, Bitcoin udah pernah melakukan hard fork beberapa kali. Jadi kalau ditanya quantum computing is zero risk for Bitcoin. Yang ditakutkan di Bitcoin itu adalah regulasi sejak awal. Kalau ada regulasi yang membunuh Bitcoin, then Bitcoin will not grow. Jadi quantum computing is the lowest risk in the Bitcoin. Yang paling tinggi itu regulasi. Contoh, kalau
waktu dulu zamannya Biden, tuntut sana, tuntut sini, perusahaan kripto, Bitcoin nggak bisa berkembang di US. Tapi begitu dipegang Trump sekarang, Bitcoin langsung growth, explode like everywhere. Bahkan Trump bilang apa? I want America to be the center of Bitcoin in the world. Dan itu yang bikin Bitcoin very thriving in the US. Jadi resiko utama Bitcoin itu bukan di quantum computing tapi di regulasi. Dan sejauh ini kita lihat selama administrasinya Trump, kita nggak perlu takut dengan regulasi. Apalagi anaknya Eric Trump kemarin baru beli 400 Bitcoin. Jadi quantum computing is nothing for Bitcoin. Oke. Ya, jadi secara singkat tuh kalau mau nge-hack Bitcoin kan harus di-rewrite kan. Setiap blok tuh harus ditulis ulang gitu. Dan itu nggak possible karena Bitcoin itu dikunci sama waktu dan hash rate dari Bitcoin itu udah terlalu tinggi buat di-hack. Intinya kayak gitu lah. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, semoga yang pertama kejawab ya. Yang kedua itu tentang Fourier cycle ya. Kita kalau teman-teman cek ya, Fourier cycle itu sebenarnya liquidity cycle. Dan liquidity cycle itu sebenarnya setiap 65 bulan kurang lebih. 65 bulan itu kalau dibagi 12 itu 5,4 tahun. Ya, jadi biasanya ya liquidity cycle itu sangat bergerak atau one to one, kurang lebih bergerak itu mirip sama US stocks, kayak S&P, Nasdaq gitu. Tapi kan crypto market itu kan liquidity sensitive ya, jadi liquidity ditarik sedikit langsung banjir, langsung drop gitu. Dan karena ini kan new market kan, crypto itu new market, sedangkan S&P marketnya udah mature gitu. Kita lihat liquidity cycle per hari ini itu kena delay. Kenapa? Karena pada tahun 2020 itu kan COVID kan. COVID itu borrowing itu cheap banget. Teman-teman bisa cek di TradingView, US 10-year Treasury itu 0,6%. Jadi orang tuh pinjem murah banget. Dan pinjem itu kan harus dibayar kan suatu hari kan. Dan baru belakangan ini nih bayarnya gitu sih. Jadi apakah masih percaya Fourier cycle? Kebetulan gara-gara apa ya, kita ngomong Bitcoin halving dan sebagainya itu 4 tahun kebetulannya kayak gitu. Tapi ternyata kenyataannya ya, global liquidity cycle yang udah ada sejak 1950-an, ya sejak World War II itu udah selesai, itu 5,4 tahunan, itu bisa dicek kok. Jadi suka ngedelay, jadi kadang 4 tahun, kadang 3 tahun, jadi buruannya itu kadang cepat, kadang lama, itu ada siklusnya dari 1950, itu terjadi ke US equity stocks gitu. Jadi menurutku apakah Fourier cycle itu masih valid, itu vary sih, itu pendapat dari setiap masing-masing sih. Karena gini, Bitcoin itu naik bukan gara-gara halving sebenarnya, tapi gara-gara ada jumlah liquidity yang banyak yang banjir ke dalam marketnya. Halving itu nomor 2 gitu. Liquidity itu yang pertama, jadi ada liquidity di market atau enggak, gitu sih. Oke, Kak Gabriel ada yang ditambahkan tentang Fourier cycle itu? Kalau saya bilang, orang selalu bilang saat ini bear market karena udah drop 34%. Tapi kalau kita melihat secara histori, gold ETF, kalau kalian tarik panjang, itu juga emas, ini emas loh. Ketika ETF-nya diluncurkan juga pernah drop minus 25% sebelum dia lanjut rally. Jadi sebenarnya kalau saya lebih percaya in this cycle, kita melihat Fourier cycle is not too relevant kalau menurut saya. Justru orang yang mengotakin dengan Fourier cycle, itu gameplaynya sekarang sudah sangat berbeda jauh. Gameplaynya sangat berbeda. Saya udah bilang ini there is no Fourier cycle. Kalau saya melihat sekarang ya, karena saya udah melalui cycle-cycle sebelumnya, Fourier cycle itu terjadi karena orang beranggapan dengan halving. Sedangkan saat ini halving itu udah number sekian, kayak benar tadi kata number one is now about liquidity and buying power. Dan kita sekarang lihat terutama sailor dengan unlimited money glitch-nya itu yang terus borong Bitcoin. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman baca CryptoWave, yang menarik lagi adalah 21 Capital. Ini perusahaan yang baru listing di Bursa Amerika kemarin. 21 Capital ini bakal menjadi lebih besar dari sailor. Bahkan mereka sudah gembor-gembor keluar-keluar di media. Pokoknya kita harus lebih besar dari Michael Saylor. Dan tahu nggak backingannya siapa? Tether. Kedua siapa? SoftBank. Ketiga siapa? Canton Fisher-Gard. Dan mereka punya istilahnya the way to inject money into the Bitcoin market. Dan ini yang kita nggak punya di cycle sebelumnya. Jadi kalau ditanya apakah koreksi ini 30% ini bear market, menurut saya ini bukan bear market. I think it's still neutral. Kecuali benar-benar ada satu event atau liquidity crunch yang sangat ketat banget sehingga akhirnya ya itu tadi Bitcoin koreksi sampai ke bawah. Tapi dengan fundamental sekarang itu I don't think there is Fourier cycle or bear market. Bahkan teman-teman mungkin yang tahu kalau di Bloomberg Terminal ada chat room yang khusus fund manager. Yang lucu, fund manager luar yang besar itu kan kita masuk di grup chatnya itu kan. Para institusi ini percaya nggak ada Fourier cycle lagi.
Ini bukan saya yang ngomong ya, nanti Suli kan juga pakai Bloomberg Terminal, nanti masuk aja grup chatnya fund manager luar itu, para institusi sekarang kebanyakan itu nggak percaya sama Fourier Cycle, ini institusi, justru yang percaya dengan Fourier Cycle itu yang retail-retail. Jadi kalau saya melihat pandangan saya kurang lebih seperti itu.